أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, memuliakan segenap para alim, ulama, para ustadz, pengurus Masjid Darul Falah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga jamaah subuh serta peserta mabit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu tidak dapat kita ukur, tapi dia berjalan apa adanya, sehingga waktu demi waktu yang kita jalani terasa sebentar sekali. Kita merasakan bertemunya waktu ke waktu itu sebentar sekali, tapi ternyata kehidupan kita di dunia itu lebih sebentar lagi. Kita boleh bangga dengan umur umat Muhammad 60-70 tahun. Jadi garis yang ditetapkan Rasulullah, umur umatku kisaran 60 sampai dengan 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari itu, jumlahnya sedikit kata Rasulullah. Tapi di angka 60 sampai 70 tahun itu hakikatnya berapa lama sih dalam perhitungan Allah? Nah, kita merasa sudah cukup lama. 60 tahun cukup tua kita rasanya. Tapi ternyata dalam perhitungan Allah itu sebentar sekali. Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5 Allah jelaskan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Pada satu hari, sama dengan satu hari itu, tapi dalam perhitungan Allah, dalam perhitunganmu, satu hari perhitungan Allah dalam perhitunganmu adalah alfasana, 1000 tahun. Jadi kalau umur kita hidup di dunia ini 1000 tahun, dalam perhitungan Allah hanya satu hari saja. Fi yaumin. Jadi hanya 24 jam dalam perhitungan Allah. Kalau usia kita 1000 tahun. Kalau usia kita 100 tahun, berarti hanya 2,4 jam saja. Kalau umur kita 50 tahun, berarti 1,2 jam saja.
Dimenitkan berarti kurang lebih 72 menit. Kalau 60 tahun berarti hidup kita dalam perhitungan Allah hanya kurang lebih 75 menit. Maka wajar sekali dunia disebut dengan fana, sementara. Tapi anehnya kita tahu sudah Allah jelaskan dunia ini fana, sementara, tapi justru banyak orang yang mengejarnya mati-matian kehidupan dunia. Kehidupan dunia dikejar mati-matian, tapi tidak dibawa mati. Alhamdulillah, kalau kita menyadari, mari kita bermuhasabah siapa sih diri kita ini. Satu hal yang perlu kita catat, bahwa sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kalau hanya mengandalkan ibadah yang kita lakukan, pasti tak sanggup untuk mendapatkan surga Allah. Pasti tidak sanggup, tidak cukup. Karena itu yang kita raih untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu adalah bagaimana mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita masuk ke surga Allah, kita diberikan Allah, segala urusan kita dimudahkan, itu bukan karena hebatnya ibadah kita, bukan, tapi karena kemurahan Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi yang kita kejar itu Rahman dan Rahimnya Allah. Allah ridho, Allah senang kepada kita. Makanya salah satu doa itu yang kita lakukan adalah wa an a'mala sholihan tardah, melakukan amal soleh yang diridai Allah. Itu konteksnya dari Allah sendiri itu. Kalau kita pikir selama ini wa amilus solehah udah cukup, lakukan amal soleh, tapi kalimatnya disambung oleh Allah, wa an a'mala sholihan tardah. Itu ada di surah Al-Ahqaf 15, ada di surah An-Naml 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Allah tambah lagi kata tardah. Kita mampu melakukan amal soleh tapi yang Allah ridai. Kalau begitu ada amalan soleh tapi tidak ridai Allah gitu. Kita menganggapnya itu baik tapi tidak diridai Allah. Wa an a'mala sholihan tardah. Jadi kita bermuhasabah siapa diri kita sebenarnya. Ini yang terpenting. Makanya kapan kita bermuhasabah itu? Setiap malam. Makanya Rasulullah mengajar kita untuk bertafakur sejenak sebelum kita tidur. Biasakan kita membaca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu sebagai tafakur kita, apa yang telah kita lakukan seharian gitu. Nah, tapi alhamdulillah, walaupun kita tidak melakukannya secara rutinitas, tapi paling tidak kita sadar bahwa hari ini kita telah banyak melakukan kesalahan. Alhamdulillah kita katanya kita memasuki tahun baru 2020 agak riskan sih kita sebenarnya. Saya tidak berbicara ekstrim, cuman berbicara realita dan fakta saja. Sedih kita. Sedihnya begini. Kita Islam punya almanak sendiri. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Tapi kesininya betapa sedihnya kita. Yang dimaksudkan dalam almanak Islam ini, umat Islam sendiri tidak hafal. Kita sudah terbiasa, sudah digiring dengan Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Anak-anak TK kita pun di PAUD udah hafal Januari, Desember. Itu udah hafal luar kepala. 5 apa Mei, 7 apa Juli, 8 apa Agustus, 10 apa Oktober, hafal luar kepala luar biasa. Tetapi begitu bulan Arab, boro-boro mau ditanya tembak-tembak begitu. Urutan saja, yang sarjana saja ada nggak hafal. Betul Pak ya? Muharram, Safar, boro-boro nembak. Kalau tadi kan bisa tembak tuh. Ketiga apa Maret, 5 apa Mei, bisa nembak-nembak gitu. Ini boro-boro mau ditembak-tembak begitu. Urutan aja ada nggak hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Urutan gitu aja nggak hafal. Apalagi ditembak. 9 bulan apa ya? Hitung loh.
Nggak bisa spontan Ramadan. Paling yang dihafal itu antara Ramadan dengan Syawal aja. Habis Ramadan apa? Syawal katanya, cepat itu. Bayangkan, padahal kita dijebak, sengaja dijebak kita ini. Banyak jebakan-jebakan yang merusak akidah kita sebenarnya. Karena dengan kita Januari, Februari bukan berarti kita tidak boleh kalender ini, silakan pakai kalender ini. Tapi almanak Islam jangan kita tinggalkan itu. Jadi kita mulai sosialisasi dari siapapun, mulai dari kita, dari siswa. Di atas kertasnya setiap menulis, kalau ada tanggal miladiah Masehinya, jangan lupa ada tanggal Arabnya. Seorang guru pun begitu di papan tulisnya. Dulu Pak, ketika saya jadi dosen, kalau ada mahasiswa saya di atas kertas kerjanya menampilkan tanggal Islam, nilainya saya pasti kasih A, tidak saya cek lagi, biar salah. Pokoknya udah ada ya tanggal Islam, saya kasih A. Tanya mahasiswa saya itu, tidak saya baca lagi, entah betul entah salah, ditulis dia tidak tahulah. Yang penting ada aja kalender di atasnya pojok kanan itu, ada aja misalnya 14 Muharram AA. Nah, emang itu sedih kita. Bayangkan sarjana, bahkan mungkin kita yang orang tua pun mungkin tidak hafal. Jadi mulai sekarang ini mulai kita biasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini jebakan-jebakan akidah. Martabat Islam itu akan dapat terjaga manakala kita bisa menjaga akidah Islam. Syiar Islam bisa kita jaga. Kita kalau disuruh nyembah Lata Uzza pasti nggak mau. Pasti nggak mau, karena kita tahu, ini ada Lata Uzza, sembah, nggak mau kita. Tetapi bukan itu, mereka sudah paham, musuh Islam sudah paham. Umat Islam tidak bisa diperintahkan frontal begitu, nggak bisa. Tapi kita jebak dengan jebakan-jebakan. Jebakan tanpa kita sadari. Makanya perintah kata Allah dalam Quran itu, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bukan din di situ. Allah gunakan kata millah. Millah itu prinsip hidup, kebiasaan. Jadi kita tuh digoda, dirusak akidah kita dengan kebiasaan mereka. Maka terjadilah tasabuh dan sebagainya. Sekarang kita perhatikan hari dalam sepekan, kan timbul keheranan tuh. Kan betul itu, Senin bahasa Arab, Isnin. Selasa bahasa Arab, Salasa, 3. Rabu dari bahasa Arab, Arba. Kamis dari bahasa Arab, Al-Khamis. Jum'ah dari bahasa Arab memang berkumpul. Sabtu dari bahasa Arab, As-Sabat. Kenapa ndak Ahad? Kenapa? Kalau semuanya ini dari Senin sampai ke Sabtu ini adalah 3 Arab, 3 Sanskerta, bolehlah. Tapi kok Senin sampai Sabtu ini betul Arab, kenapa pula Ahadnya enggak? Kita kan mikir kenapa nih, ada apa ini? Oh, bahaya berarti nih. Dia takut ketika dia menyebut Ahad sekaligus dia menafikan Tuhan mereka. Karena mereka punya trinitas. Tapi anehnya kita kebablasan. Maka biasakan kita Ahad. Hari Minggu hanya terkenal di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Di Malaysia Ahad. Hari Minggu hanya ada di Indonesia. Rupanya sejarahnya, setiap hari Minggu itu mereka melaksanakan misa. Ada pendeta mereka bernama Minggu. Minggus. Ayo ke gereja. Sekaligus kita menggunakan kata itu, sekaligus kita membenarkan. Udah, akidah kita rusak. Maka biasa kita sebut Ahad. Untuk tahap pertama nggak apa-apalah. Nggak apa-apa, tahap pertama kita dobelkan dulu. Nak ngundang orang hari Ahad, takut orang tak datang pula dalam undangan. Tidak apa-apalah, dibuat 2 lah. Minggu tanggal berapa, bawahnya Ahad tanggal berapa. Tapi tidak usah keterusan. Dibiasakan.
Nah, mulai sekarang biasakan ahad, 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 ahad. Itu satu, itu dua. Yang ketiga, kita terjebak juga. Dalam kurun 7 hari kita sebut apa? Dalam kurun 7 hari kita sebut kenapa seminggu? Kenapa seminggu? Seminggu. Kenapa seminggu? Kenapa enggak sesenin? Kalau mau pakai gitu. Kenapa enggak seselasa? Kenapa enggak serabu? Sekamis, sejumat. Kenapa seminggu? Ayo. Kenapa enggak kita biasakan sepekan? Ini hal kecil ini, tapi ini sangat merusak sekali akidah kita. Hal kecil. Nah, kita tidak sadar kan? Mulai. Ini baru dari nama-nama, belum lagi tayangan televisi, belum lagi apa. Sekarang kita kan tidak sadar tuh. Begitu santai pada saat Natalan, pegawai-pegawai karyawati SPG kita yang di mall itu berpakaian dia. Kenapa? Sekarang kita tanya, kenapa ketika Syawalan, kenapa orang mereka tidak pakai jilbab nyambut kita di mall? Orang kita kan disuruh tuh pakai sinterklas, pakai apa itu kan. Itu memang pakaian, tapi hati-hati. Jadi ngerusak akidah kita begitu. Kan ada di sebaran WhatsApp itu percakapan, sedih juga sih. Mungkin itu setting-setting ya, atau cerita-cerita gitu aja. Tapi masuk akal juga sih, antara ustadz dan pendeta. Kenapa malam tahun baru bagaimana kamu merayakan? Kami di rumah saja, kami melaksanakan misa saja. Lah kenapa tidak merayakan tahun baru? Ngapain kami harus capek-capek merayakan tahun baru? Karena yang menjalankannya semua umat Islam. Terima kasih ya kepada umat Islam, katanya di cerita-cerita gitu katanya. Yang jual kembang api umat Islam, yang beli umat Islam, yang bakar umat Islam katanya. Yang dalam dialog itu Pak, dan dialog itu yang jual mercon umat Islam, yang beli umat Islam, yang bakar umat Islam. Yang beli jual trompet umat Islam, yang beli umat Islam, yang niup umat Islam. Ngapain kami harus repot katanya? Padahal kita santai kan, anak kita patpet. Rupanya begitu sejarah kita ketahui, Masya Allah, luar biasa. Ini akidah kita. Kalau umat Islam disuruh menyembah ini, ada berhala sembah, tidak mau kita. Pasti tidak mau kita. Karena kita tahu. Tapi tadi kita dijebak dengan jebakan. Acara TV pun begitu. Sekarang mari kita tanya, siapa yang tadi malam tak buka TV di rumah? Alhamdulillah kalau kita kuatkan, jangan buka TV. Jadi ada kelemahan juga sih, anak kita tegakkan buka TV, buka ada YouTube. Kurang lebih enggak, tapi tidak apa-apa lah, mestilah kita paling tidak langkah awal. Saya begitu, nggak boleh buka TV. Selama sepekan nggak boleh buka TV. Anak sekarang kan pintar, tak boleh buka TV, buka HP katanya. Tapi paling tidak ada langkah awal yang kita lakukan. Karena acaranya memang merupakan jebakan virus merusak akidah kita. Padahal Allah udah jelas dalam Al-Quran itu 208 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, masuk Islam secara total. Jadi sekarang itu tugas berat kita mengembalikan kepada kemurnian akidah kita, terutama kepada anak-anak kita. Jadi Luqmanul Hakim itu sampai diberi gelar Al-Hikmah oleh Allah itu karena pandainya dia dalam memberikan nasihat kepada anaknya, salah satunya. Ternyata kepada anak kita itu bukan suruh sholat dulu, bukan. La tusyrik billah dulu. Jangan syirik kepada Allah dulu. Ternyata perintah sholat itu kepada anak kita urutan keberapa? Jauh. Di surah Luqman ayat 12-19 itu.
perintah jangan syirik kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kemudian Allah itu Maha mengawasi, baru udah ujung-ujungnya baru perintah solat. Nah, jadi bagaimana ternyata menjaga martabat Islam, menjaga kehebatan Islam itu harus dari diri kita sendiri. Ini ternyata hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman, yang imannya murni saja. Ini kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun, derajat Islamnya akan terjaga, tergantung dia. Iman jaga kemurnian. Nah, ini yang berat kita, menjaga kemurnian akidah kita ini. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan apa aja syaratnya. Ternyata untuk menjadi mukmin sejati itu syaratnya yang pertama di Anfal itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ternyata letak yang pertama ada di qulub, hati. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Hati kita dulu. Nah, berbicara masalah hati ini, ayat-ayat Allah menjelaskan luar biasa. Jangan sampai ada satu penyakit, kata Allah. Ini Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Satu penyakit, kalau penyakit ini ada, derajat manusia itu jauh rendah, lebih rendah dari binatang. Al-Baqarah ayat 74, saya baca di mukadimah tadi. Tsumma qasas qulubukum min ba'di dzalika fahyakal hijarah au asyaddu qaswa. Kemudian hatinya itu keras, kal hijarah, bagaikan batu, kata Allah, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras dari batu. Itulah penyakit qaswatul qulub, hati yang keras. Kenapa Allah katakan hati manusia itu lebih keras dari batu? Kal hijarah, ditekankan Allah lagi, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras dari batu. Apa maknanya? Itu hebatnya Allah menjelaskan. Ada sambungan ayatnya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Walaupun batu itu keras, tetapi ada sungai-sungai yang mengalir di tengahnya. Artinya walaupun batu, selalu Allah hadirkan air di situ. Keluar mata air biar ada pendinginnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Walaupun batu itu keras, tapi kadang-kadang dia terbuka, terbelah, dan keluarlah mata air dari belahan-belahan batu itu. Batu yang keras saja Allah gambarkan sudah ada air-airnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada juga air yang meluncur karena takutnya kepada Allah. Air terjun. Jadi ayat tentang air terjun itu ada di Quran. Surah Al-Baqarah ayat 74. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Batu saja yang keras, kata Allah, Allah sediakan air di batu-batu itu. Tetapi hati manusia yang sudah keras, maka tidak mempan dengan nasihat orang. Disampaikan bahwa ini dapat merusak akidah kita. Lah itu kan hanya sekedar ucapan. Lah alasannya banyak, kelesnya banyak. Padahal setiap hari dah kita baca ayat ni. Lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Tapi banyak sekali alasan. Itu kan hanya sekedar ucapan. Masa pula tidak boleh? Tak sopan kita. Dia mengucapkan ketika kita lebaran mengucapkan, masa kita tidak mengucapkan, tidak sopan kita. Waduh, tidak toleransi kita. Nanti dulu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah, kau tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, kau tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulang-ulang oleh Allah itu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita beralasan. Nah, yang lebih bahaya lagi, kita ikut-ikutan. Apalah kita ni, kiai-kiai je,
Ustaz ya, orang anu aja. Kita ngikut dia aja. Nanti dulu. Harus punya prinsip. Siapapun dia ngomong, lihat dulu. Kita harus punya prinsip. Kita tidak bisa mengotak-ngotak. Maka kalau orang nanya saya, Pak Ustaz ini sebenarnya mana sih? Muhammadiyah ke, NU ke, Salaf ke? Saya tidak Muhammadiyah, tidak NU, tidak Salaf. Pokoknya menurut saya ada ayat Qur'annya, ada hadisnya yang sahih, yang saya tahu itu sahih, saya ikuti gitu. Sami'na wa ata'na. Kita kan suka berkeles itu. Jadi kita dijebak. Hati-hati. Kenapa kita dijebak? Dijebak dengan toleransi. Di jemaah pengajian ibu-ibu saya beritahu. Kenapa Bu membuat kue lapis Ustaz? Kenapa tidak datang pengajian? Buat kue lapis itu apa kue lapis? Balas Bapak Ustaz. Balas apa? Balas suatu lebaran dia ngasih air seperti. Maka lebaran dia ni saya balas kue lapis. Saya bilang kan akidahnya rusak. Ngapa pula Pak Ustaz? Macam mana kita nak balasnya? Kita balas ketika Idul Fitri, dia ngasih es kotak, langsung kue kita yang ada saat itu kasih ke dia pada saat itu. Karena kalau kita balas sekarang, support. Tidak bisa terus tegas itu. Karena ini menyangkut akidah. Hati kita gitu kan. Jangan sampai hati, karena kalau hati sudah tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah, maka tuh ngeri sekali ancaman Allah tuh Bapak Ibu. Surah Al-A'raf 179. Itu kalau kita renungkan ayat ini, Masya Allah. Tapi kita tuh jarang merenung, jarang tafakur kita. Kita hanya sekedar baca saja, tapi kita renungkan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh yang banyak mengisi neraka jahanam. Zara'a itu kami benamkan, jadi maksud secara paksa itu. Kami benamkan untuk mengisi neraka jahanam itu, kata Allah, adalah golongan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Syaratnya Allah sebutkan ciri-cirinya. Ciri pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi Allah hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami kebesaran Allah. Hati-hati dengan hati kita ini. Walahum a'yunul la yubasiruna biha. Mereka diberi Allah mata tapi tak dipergunakan untuk melihat kebesaran keagungan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka diberi Allah telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ajakan seruan ke jalan Allah. Kalau tiga ciri ini ada pada seseorang, maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Kenapa kita marah? Bahkan mengerikan lagi ayat di atasnya. Kalau tadi disebutkan lebih sesat dari binatang, ayat di atas itu 178 itu Allah sebutkan binatangnya, anjing. Bayangkan. Jadi hati-hati dengan hati kita ini. Nah, jadi orang yang beriman itu hatinya tersentuh dia. Jadi pernah seorang sahabat datang kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Dia datang, seorang sahabat datang kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, beri nasihat kepadaku. Karena saat ini hatiku lagi gundah gulana, gelisah, makan tak nyaman, tidur tak nyenyak. Gelisah lah, kalau penyakit sekarang galau lah kali ya. Nasihatkan kepada aku, wahai Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, datanglah kau kepada 3 tempat. Pertama, kau datang kepada orang yang membaca Quran. Kau ikut membaca ataupun kau mendengarkan.
Apabila ini masih keras lagi hatimu, belum mau berubah, masih gundah gulana, gelisah, galau, maka kau datanglah kepada orang yang memberikan tausiah, ke majelis taklim, mendengarkan ceramah. Apabila ini pun masih belum juga hilang gelisah, galau, gundah gulananya, maka kau berkhalwat kepada Allah, kata Ibnu Mas'ud. Di sepertiga malam terakhir kau berwudu, kau menghadap Allah, ajukan kepada Allah. Jika ini pun, kata Ibnu Mas'ud, belum juga sanggup membuat hatimu tenang, kau masih tetap gundah gulana, gelisah, maka kata Ibnu Mas'ud, berdoalah kau kepada Allah, ya Allah, gantikan hatiku dengan hati yang lain, karena sesungguhnya itu bukan hatimu lagi. Itu nasihat Ibnu Mas'ud. Nah, jadi kita jaga benar hati kita ini, kita tata betul hati kita. Yang kedua cirinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Ada 3 tingkatan baca Quran baca di dalam Quran itu. Tala, rotala, qara'a. Semua artinya baca. Tala artinya baca juga. Rotala artinya baca juga. Qara'a artinya baca juga. Tala ini turunannya kalau kita kenal dengan tilawah. Ratala ini turunannya kita kenal dengan murattal. Qara'a turunannya adalah Quran. Al-Quran diperintahkan dalam kata Iqra. Kalau tala ini hanya sekedar membaca. Apakah kita sudah sampai tingkat tala belum? Belum semua umat Islam sampai tingkat tala. Tingkat terendah aja dalam baca Quran kita belum sampai. Kecuali bagi mereka yang mau berusaha. Karena sudah termasuk kategori tala, dia sudah benar membacanya. Cara membacanya benar, makhraj hurufnya benar, ikhfa'nya benar, tajwidnya benar, tahsin Qur'annya bagus. Ini kita kan nggak asal baca aja, tak kemana tajwid, tak kemana huruf. Apalagi kalau baca Yasin, saking hafalnya baca Yasin, masya Allah. Padahal beda arti, beda huruf yang kita baca, beda. Nggak usah jauh-jauh. Bismil, itu artinya dengan nama. Bismillah dengan nama Allah. Kalau kita baca bismi dengan dosa. Bahaya enggak kalau kata ini kita sambung dengan Allah? Bismi, biismi. Dibaca bismi itu dengan nama. Tapi biismi, kita baca bismi itu dengan dosa. Antara sin dan sa. Itu tata cara. Kadang kita lagi menyambung bacaan, hati-hati. Ketika kita sholat, bacaan Al-Fatihah jahar benar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika rakaat ketiga dan keempat maghrib dan isya atau sholat sir, di situ hati-hati, banyak yang salah membaca Al-Fatihah. Ketika bacaan sir banyak yang salah membaca Fatihah. Sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat ketiga dan 4. Banyak yang salah. Karena dia baca gini, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Salah. Dalam cara baca Quran salah. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Salah. Kalaupun mau baca begitu boleh, tapi bunyinya begini, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Karena hanya ada 4 tempat saja boleh berhenti, tapi tidak boleh nampas. Itu hanya 4 tempat saja, itu namanya sakta. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Salah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma. Salah. Karena khusus di bacaan ini namanya sakta, dibaca berhenti sebentar ketika tapi tidak menarik nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma. Harus gitu bacanya. Tapi itu di Imam Hafaz
Itu hanya 4 tempat saja di dalam Quran itu. Kita kan enggak. Saking hafalnya Yasin, bujur yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka, salah. Wal Qur'anil Hakim innaka, salah. Wal Qur'anil Hakim innaka, betul. Hati-hati menyambung. Qul huwallahu ahadu, lillah, syirik kita. Saking tak sedap membaca Fatihah Qul huwallahu ahad, pendek amat disambung ah. Qul huwallahu ahadu lillahu somad katanya. Syirik kita. Ya iyalah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahu somad, Allah tempat berlindung, Allah tempat berlindung, Allah minta kita berlindung. Artinya kita yang minta berlindung kepada Allah. Tapi begitu kita baca Qul huwallahu ahad lillahu somad, bagi Allah perlindungan, Allah minta perlindungan dengan kita. Kalau mau diwasal gimana bacanya? Qul huwallahu ahadunillahu somad. Tambah bingung lagi. Ngapa pula ditambah-tambah ni aliran baru ni? Ada nun, tak ada huruf nun di situ. Padahal ada ketentuannya. Apabila tanwin bertemu dengan alif lam wasal, maka namanya hukumnya nun al-wiqayah, yaitu ditambah nun berbaris ringan. Baris ringan itu adalah kasrah, menjadi dunillahu somad. Bingung lagi kita jelaskan panjang lebar, tambah bingung. Daripada tak ada bingung, bagus berhenti je. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tapi kita kan enggak. Jadi kalau jadi imam itu serba salah. Karena yang mau jadi imam tidak banyak, tapi yang protes imam banyak. Ini bukan curhat, bukan yang mau jadi imam tidak banyak. Bayangkan Pak, jujur aja, sebenarnya kalau mau dirunut-runut, tidak mau jadi imam Pak, takut jadi imam Pak. Bayangkan 1000 makmum di belakang kita itu, kita nanggung bacaannya. Jadi kalau soal berjamaah begitu, makmumnya tidak baca apa-apa, sah. Karena bacaan makmum adalah bacaan imam. Boro-boro imam nak nanggung bacaan makmum. Baca seorang jak dan lintang pukang. Kalau dipikir secara runut tak mau, tapi jangan pula sampai macam masjid-masjid di kampung-kampung. Allah kepada Allah Akbar, qamat dia tak ada tengok imam. Udah sampai la ilaha illallah. Tak ada aturannya begitu. Qamat itu boleh dikumandangkan, imamnya udah ada. Kalau di kampung kan enggak, apalagi kalau sekarang pakai timer kan. Jangan tengok dah tinggal berapa detik je ni. Pokoknya dah berbunyi tu beri aja, nak tengok imamnya. Baru sorong-sorong. Masya-Allah. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu, kalau Rasulullah belum ada, dia diam nunggu gitu. Tapi sahabat dulu tak pada protes. Mau Nabi datang agak lama sikit ke, tak ada protes. Nabi baca surah Al-Baqarah, tambah Ali Imran, tambah An-Nisa, tak ada protes. Kalau sekarang, Masya Allah, memang dah zaman dunia protes mang. Saya itu pernah dilaporkan Pak di Mujahidin tu. Dipanggil pengurus saya. Jadi ada jamaah melapor ke pengurus. Ustaz Nas tu kalau jadi imam tidur ke, kata dia. Saya dipanggil pengurus, ya model saya seperti ini. Kadang saya meyakini, saya ni nanggung bacaan, saya nak mau cepat-cepat bacanya. Ruku'nya apa ini. Padahal itu kan bukan ini, memang dah standar memang. Semakin kita lama ruku' semakin bagus gitu. Tapi memang ternyata ada juga yang makmumnya yang terang-terangan, apalagi kalau tarawih. Kalau imamnya lama-lama tak can. Siapa imamnya itu tu tak can. Tapi yang cepat sedap gitu dia. Bukan sedapnya. Padahal jelas-jelas itu ada seorang yang datang solat, Rasulullah sudah selesai, dia solat 2 rakaat menghampiri majlis Rasulullah. Begitu dia duduk kata Rasulullah, pulang solat. Udah Nabi? Enggak, tadi kau belum solat kata Nabi.
Diulang lagi yang kedua, duduk lagi, gitu lagi Nabi. Fulan sholat, udah, enggak, 3 kali disuruh Nabi ulang lagi. Bayangkan kalau kita sekarang ini ada orang begitu, misalnya kita duduk, fulan sholat, mungkin yang kedua sholat dia mungkin, udah yang kedua sholat lagi, enggak ada yang betul, macam mana enggak, udah sholat lah katanya. Salah semua katanya, mungkin gitu ya. Tapi itu tadi digambarkan, kenapa engkau 3 kali mengulang? Masih juga kata Rasulullah suruh diulang, karena tidak ada tumak ninahnya. Ternyata semua gerakan itu ada rahasianya. Semakin lama ruku semakin bagus. Karena kata Nabi, ketika sholat itu dosa-dosa anak-anak Adam itu dibawanya, diletakkan di atas kepalanya dan di pundaknya. Ketika dia ruku lama, maka berguguran dosa-dosanya. Semakin lama ruku sujudnya, semakin gugur dosa-dosanya. Hadisnya ada. Tapi kita kan enggak. Kalau di imam cepat, nah bagus katanya. Tapi kita mikir nih, nanggung baca. Makanya saya heran ketika sholat sunat kok orang cepat gitu ya. Makanya tadi saya berpikir, setelah saya teliti, oh ternyata dia bacanya begitu. Alhamdulillah alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu ranah tala tilawah aja belum. Kalau tilawah itu bacanya udah bagus-bagus, baru itu udah masuk ranah tala, seperti tadi malam lah ya, hafal Quran itu. Jadi kita untuk suara indah itu memang udah dimiliki orang-orang tertentu. Tapi perintah Rasulullah harus membaca Quran dengan suara indah. Suara indah siapa? Suara indah kita. Hiasi Quran itu dengan suara indahmu, suara indah kita. Jadi diindah-indahkan pakai suara kita yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Kalau anak-anak muda, saya tuh heran kadang-kadang anak muda tuh kalau udah nyanyi megang mic tuh bagus pula suaranya, bulat suaranya. Di TikTok ya. Bulat pula suaranya itu. Tapi mengapa dia mengaji itu suaranya payah benar? Padahal olah vokalnya sama saja. Ketika dia kila hadzal arad ma takfi masaha, kan memang tidak bagus. Ketika tidak diolah vokalnya, kila hadzal arad ma takfi masaha, lo naisibla samaha winta ayasna bakhaf lau tadiqil ardi naskan kaliqat. Mungkin payah agak, mungkin bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia sikit. Dia kutadakan kedua, kan tidak enak. Ada olah pokoknya, kutadakan kedua. Jadi penyebutan huruf-hurufnya begitu juga huruf Al-Quran. Ada zauk namanya penyebutannya. Kalau mau suara indah, suara saya nggak indah, nyempreng. Karena dulu ketika saya di Al-Faizin, saya itu jadi di Al-Faizin itu sama diajar oleh Bu Haja Nursia, Bu Haji Dahlia, Pak Ahmad gitu. Saya mau belajar tilawah, mau ngambil yang berlagu. Jadi disarankan oleh suara nyepreng, jadi ambil hafalan saja. Jadi saya diarahkan kepada hafalan. Tapi pada saat itu saya pengen mau nagham namanya, pengen mau pakai lagu gitu. Tapi karena sudah diarahkan oleh ustadz kita kepada hafalan, ikuti hafalan. Rupanya memang sudah disiapkan, alhamdulillah. Jadi saya dulu di Mujahidin selama 3 tahun mondok di situ di Mujahidin. Dulu Mujahidin itu ada pesantren loh Pak. Itu sekarang ingin saya kembalikan itu, kok tidak bisa-bisa gitu. Dulu hebat ketika MTQ nasional didirikanlah pondok pesantren Al-Quran di Mujahidin itu. Saya angkatan pertama. Angkatan pertama saya. Angkatan kedua itu Pak Azman, Pak Adbah, yang Bupati Sambas itu. Angkatan pertama itu Zulfikar, Wajihah. Saya itu angkatan pertama pada saat itu. Sekarang nggak ada lagi. Saya ingat itu angkatan terakhir, angkatan keempat itu Marnoto. Nggak ada lagi sekarang. Tapi alhamdulillah
Mungkin sudah kehendak Allah. Jadi saya jadi imam mujahidin itu Pak dari SMA Pak. Dari SMA, karena dulu belum ada imam tetap, hanya Pak Munib almarhum. Jadi sering nggak ada gitu. Jadi saya ketika saya masih kelas 2 SMA itu saya sudah terbiasa jadi imam di mujahidin itu. Tugas saya di Kapal Seluruh 8 tahun, begitu balik alhamdulillah bisa di situ lagi. Padahal banyak orang yang suara indah-indah, suaranya bagus-bagus. Nah, tapi diperintahkan oleh Rasulullah hiasi Quran itu dengan suara indah. Ratalah, muratal, dikatakan muratal itu udah paham. Jadi muratal itu kita udah tahu ketika kita membaca ayat ini yang gembira, bawa suasana gembira. Ketika kita baca ayat ini tentang sedih, tentang azab, baca dengan nada sedih. Kita kan enggak asal maunya. Bukan asal bunyinya, sebenarnya enggak gitu sebenarnya. Harus ngerti. Ketika kita jadi imam sebenarnya memang tidak ada perintah ininya, tapi kita harus tahu memadukan antara ayat rakaat pertama dan ayat kedua gitu. Bukan hanya disambung-sambung begitu. Coba lihat, ayat yang ditetapkan Rasulullah selalu berhubungan. Contoh, kuliah yang pertama, yang kedua baca Al-Ikhlas. Kuliah menceritakan tentang akidah kita, bahwa kita hanya menyembah ini. Begitu rakaat kedua disuruh baca Al-Ikhlas. Ketika sholat Id atau sholat Jumat diperintahkan pertama baca Al-A'la. Yang kedua disuruh Al-Khasyiah, itu berhubungan. Nah begitu juga sekarang kita lihat mau rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa gitu. Artinya kita sudah memahami makna itu. Nah, dan begitu juga ketika kita jadi imam sesuaikan dengan kondisi suara kita. Tapi kadang-kadang memang ketinggian suara kita, iramanya gitu, memang kita tentukan gitu, paduan ayatnya gitu. Jadi paling tidak ngertilah kita, walaupun tidak tahu arti satu persatu, ngertilah kita itu. Ngerti. Kayak tadi di rakaat pertama saya baca qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung, orang beriman yang beruntung. Yang keduanya saya baca orang yang menjaga waktunya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi kita harus, itu udah muratal itu. Nah, kalau tingkat yang ketiga qara'a, iqra. Iqra ini tidak hanya harus ada bacaan, tidak. Jadi iqra itu kejadian alam di sekitar kita, kemudian begini, itu iqra namanya. Dan kita diperintahkan Quran, iqra. Jadi tidak hanya membaca Quran itu, tapi coba kita pahami. Orang yang membaca Yasin itu di ayat 12, kalau dia hafal, dia tahu maknanya, dia tahu muratalnya, maka dia pasti datang ke masjid. Ayat 12. Siapa yang dah hafal surah Yasin 12 itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kuncinya ada di wa asarahum itu. Karena bekas-bekasnya dicatat. Asbabun nuzulnya bekas lapak kakinya menuju ke masjid. Memang kan orang suka pergi ke masjid itu luar biasa. Bekas-bekasnya pun dicatat. Apalagi subuh. Subuh itu waktu yang hebat, tapi waktu yang bahaya juga. Subuh itu waktu yang hebat. 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik dari dunia dan seisinya. Di waktu subuh ini ada amalan bagaikan haji dan umrah pahalanya. Kita sudah terbiasa dikenalkan dengan keistimewaan waktu subuh. Tapi subuh itu waktu yang sangat bahaya. Mana buktinya? Allah katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari waktu subuh. Berarti waktu subuh itu waktu yang luar biasa bahayanya. Maka harus kita jaga-jaga, kita minta berlindung kepada Allah. Apa cerita ayat itu tentang memfitnah orang, kemudian orang yang mengirimkan ilmu kepada kita itu selalu masuk di waktu subuh itu. Maka harus kita jaga gitu. Jadi mudah-mudahan kita sekarang sudah masuk ke ranah tilawah, muratal ataupun sudah Quran. Jadi kita coba, kenapa Quran itu semakin dikaji semakin menarik loh Pak. Kita kan heran ya, kenapa pula fabi ayyi alai rabbikum tukadziban 31 kali ya? Dan itu hanya di surah Ar-Rahman ya. Pernah enggak kita mikir Pak? Kenapa Pak?
Dari 78 ayat, 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mungkin jawaban singkat terserah Allah lah. Coba singkat memang dari Allah, mana gitu mang dah. Tapi kan timbul tanda tanya kita gitu. Kenapa ada apa? Kita cari terus. Ternyata kalau dihitung dengan cara matematika, mau dihitung cara apa aja bisa. Dihitung cara matematika luar biasa. Surah Ar-Rahman ayat 78 ayat. Kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang 31 kali. 78 kurang 31 berapa, Pak? 78 kurang 31. 47. Kita buka Quran surah 47, ternyata surah Muhammad. Bahwa yang tidak berdusta itu hanya Muhammad saja. Nah. Kemudian ada lagi satu ayat di surah Al-Mursalat. Surah ke-77, 10 kali kata yang sama diulang oleh Allah. Fa yauma idzil lil mukadzibin. Pada hari itu maka binasalah orang-orang yang berdusta. 10 kali diulang oleh Allah. Nah, jumlah ayatnya 50. 50 kurang 10 40. Sama tadi, ternyata 10 kurang 40 50 kurang 10 40. Surah ke-40 surah Mukmin. Lagi itu orang beriman itu harus mengikuti Rasulullah, jangan sampai berbohong. Kita cari tahu gitu. Kepada siapa kami berbakti? Pada ibumu. Siapa ibumu? Siapa ibumu? Ayahmu. Kenapa 3 kali? Itu serahlah. Hendak bisa gitu. Cari gitu. Oh, ternyata memang ada 3 hal hanya seorang ibu yang dapat melakukannya. Hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki tak boleh pakai emas, perempuan boleh. Apa bedanya? Oh, cari lagi. Oh, ternyata ada zat yang enggak baik daripada emas. Kalau gitu kenapa perempuan boleh? Karena perempuan ada menstruasi. Karena zat jelek dari emas itu keluar dengan menstruasi perempuan. Nah, kalau perempuan BKB tidak mens, gimana gitu? Jadi kita cari itu sudah namanya sudah qiraah. Nah, dan syarat yang ketiga menjadi mukmin sejati itu adalah bertawakal kepada Allah. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, hati yang selalu berzikir kepada Allah, baca Quran yang selalu bertambah imannya dan menyerahkan diri bertawakal kepada Allah, itu harus tergambar dalam 2 perbuatan. Perbuatan nyata, 2 perbuatan besar. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang mendirikan salat, jaga salatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2 amalan besar. Salat itu adalah kesolehan pribadi, hubungan kita dengan Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak itu adalah kesolehan sosial. Jadi artinya kita mau jadi orang soleh itu tidak cukup dengan soleh pribadi. Tapi bagaimana kesolehan kita kepada sosial? Ada 2, soleh secara individu, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita solat. Kemudian kita harus peduli dengan lingkungan kita. Kalau ini yang ada, ulaika humul mu'minuna haqqo. Inilah mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat yang tinggi, kemudian diampunkan Allah dosa-dosanya, dan Allah jamin untuk urusan rezekinya Allah berikan kemudahan, rizqun karim. Insyaallah itu sudah janji Allah. Jadi sekali lagi, nilai Islam yang menjaganya, kita harus menjaga panji-panji Islam. Harus kita jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai terkontaminasi. Karena kalau ini sudah terkontaminasi, karena banyak yang ngerogotinya ini. Ya. Alhamdulillah ini barangkali dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan. Ada waktu yang luar biasa ini. Syuruk luar biasa. Jadi jangan bingung. Saya sering ditanya, Pak, syuruk itu kapan, Pak? Syuruk itu kapan, Pak? Syuruk itu kapan, Pak? Syuruk itu kapan, Pak? Sering bertanya. Setelah saya lihat itu, ada satu pola memang ternyata. Syuruk itu jadwal maghrib ditambah 8 sampai 10 menit. Jadwal maghrib ditambah 8 sampai 10 menit. Misalnya maghrib sekarang jam berapa? Jam 5.45 misalnya.
Syuruk itu jam 5.45 tambah 8 menit. Itulah waktu syuruk. Jadi saya sering ditanya, Ustadz kapan syuruk, jadwalnya kapan? Kan berubah-berubah itu setiap tanggal 5 hari, 5 kali sekali kan berubah itu. Bingung juga saya jawabnya. Setelah saya amat-amati gitu, oh kayaknya syuruk ini waktu maghrib lah kayaknya. Waktu maghrib tapi di waktu subuhnya tambah 8 menit. Nah, sama dengan kenapa ada gerhana matahari, kenapa ada gerhana bulan. Nah, kita kan tidak pernah berpikir itu ternyata gerhana bulan itu penanggalan almanak. Gerhana bulan pasti malam ke-15. Tidak mungkin meleset. Yang nama gerhana bulan pasti tanggal 15. Pasti. Yang nama gerhana matahari pasti akhir bulan. Tidak pernah meleset. Coba dicek. Tidak pernah terbalik. Jadi saya berpikir, ngapa dulu kita suka lebar 2 kali ya? Ada yang lebar hari ini, ada lebar. Padahal itu kenapa tidak dirunut dari kejadian gerhana matahari atau bulan terdekat gitu? Dirunut. Ternyata gerhana bulan itu selalu di malam 15. Gerhana matahari itu selalu di hari terakhir bulan itu. Nah, ini tanda ternyata luar biasa. Allah memberikan isyaratnya kepada kita. Ini dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan insya Allah kalaupun ini kita jadikan momentum pergantian tahun, tapi itu hanya sekedar kegiatan kita mengisi, tapi esensinya almanak Islam yang kita jalankan gitu. Jadi paling tidak kita mulai sosialisasikan 3 hal tadi ini. Biasakan menggunakan nama bulan-bulan Arab. Yang kedua, biasakan mulai sekarang menggunakan kata ahad. Dan biasakan ketika hitungan 7 hari, biasakan menggunakan kata sepekan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.